Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang sistem peredaran darah. Pertama kita akan membahas tentang darah. Kita akan lihat fungsi darah. Darah memiliki 3 fungsi. Yang pertama yaitu sebagai transportasi. Sebagai transportasi, darah mengangkut sari-sari makanan dan oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Darah juga mengangkut zat-zat sisa pembakaran atau oksidasi, yaitu karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru. Darah mengangkut zat-zat sisa metabolisme ke alat-alat pengeluaran atau alat-alat ekskresi. Darah juga mengedarkan hormon ke organ tubuh tertentu dan mengedarkan air ke seluruh tubuh. Lalu, darah juga berperan sebagai alat pertahanan tubuh. Darah merupakan alat pertahanan tubuh terhadap serangan mikroba patogen seperti bakteri dan virus. Sebagian sel darah mampu menyerang, memakan, dan menghancurkan mikroba patogen. Selain itu, sel darah juga mampu mengeluarkan zat antibodi untuk pertahanan tubuh. Kemudian, fungsi ketiga dari darah yaitu mengatur temperatur tubuh. Tubuh membutuhkan temperatur yang konstan, yaitu sekitar 36,8 derajat Celcius. Jika salah satu bagian tubuh memiliki temperatur tinggi, maka sebagian panas akan dibawa darah ke bagian tubuh lainnya yang bertemperatur rendah. Maka yang membantu mengatur suhu tubuh kita dibantu oleh adanya sistem peredaran darah. Berikut kita lihat komponen darah. Darah terdiri atas 2 komponen, ada yang disebut dengan plasma darah dan ada yang disebut sebagai sel darah. Kita lihat plasma darah. Plasma darah merupakan komponen darah berupa cairan yang berwarna kuning muda. Sebagian besar dari plasma darah adalah berupa air, dan yang di dalamnya terdapat substansi terlarut. Substansi yang tersebut dapat berupa protein, glukosa, lemak, dan garam-garam mineral. Selain itu, di dalam plasma darah juga terdapat substansi terlarut lainnya, seperti hormon, gas, urea, asam urat, dan kreatin. Protein yang terdapat di dalam plasma darah antara lain ada albumin. Albumin ini merupakan protein yang berfungsi untuk menjaga tekanan osmotik darah. Kemudian, globulin merupakan protein yang berfungsi untuk membentuk zat antibodi sehingga tubuh kebal terhadap serangan penyakit. Kemudian ada fibrinogen, yaitu protein yang juga berfungsi untuk pembekuan darah. Di dalam plasma darah, garam sangat berguna untuk berbagai tujuan. Garam dapur atau NaCl misalnya berguna untuk melarutkan protein. Jadi beberapa garam lainnya itu juga berfungsi untuk menjaga pH darah agar tidak berubah. Jenis garam demikian dikenal sebagai zat penyangga. Kemudian selain plasma darah, tubuh kita juga terdiri atas sel darah. Sel darah ini dibagi menjadi 3, yaitu ada sel darah merah yang dikenal sebagai eritrosit. Eritrosit ini merupakan komponen yang paling banyak di antara unsur-unsur pembentuk darah. Eritrosit atau sel darah merah berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan membawa karbon dioksida ke paru-paru. Eritrosit memiliki bentuk seperti cakram bikonkav dengan cekung di tengah. Eritrosit tidak memiliki inti dan berukuran sangat kecil. Setiap eritrosit mengandung 250 juta molekul hemoglobin, dan hemoglobin ini merupakan suatu senyawa yang mampu mengikat oksigen. Jumlah eritrosit yang terdapat di dalam laki-laki dewasa ada sekitar 5 juta eritrosit, dan eritrosit ini berumur sekitar 110 sampai 120 hari. Eritrosit yang sudah tua akan dirombak di dalam limpa dan hati. Kemudian sel darah berikutnya ada leukosit atau yang dikenal sebagai sel darah putih. Sel darah putih atau leukosit merupakan bagian-bagian sel darah yang berfungsi sebagai alat pertahanan tubuh dan untuk membersihkan sel-sel yang telah mati.
Jadi, leukosit ini berfungsi sebagai pertahanan tubuh atau melawan kuman penyakit. Leukosit memiliki ciri-ciri yaitu selnya transparan, tidak memiliki hemoglobin sehingga darahnya berwarna putih, dan dapat bergerak amoeboid. Semua leukosit memiliki masa hidup sekitar 2 minggu. Leukosit dapat dibedakan atas leukosit granulosit dan ada leukosit agranulosit. Nanti akan kita bahas pada berikutnya. Pada leukosit ini, dia bersifat fagositosis, yaitu mekanisme untuk melawan serangan penyakit yang disebabkan oleh mikroba. Nah, sel darah putih itu memiliki jenis-jenisnya. Ada yang tadi disebut sebagai leukosit granulosit, itu artinya leukosit yang memiliki struktur granula di dalam selnya. Nah, leukosit granulosit ini dibagi menjadi 3. Ada neutrofil, yaitu sel yang bergerak menerobos dinding pembuluh darah dan menyerang bakteri untuk memakannya. Kemudian ada eosinofil. Nah, sel ini berjumlah sekitar 2-3% dari jumlah leukosit. Kemudian ada basofil, yaitu sel leukosit yang memiliki zat anti beku atau heparin yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pembekuan darah di dalam pembuluh. Sementara leukosit granulosit artinya adalah leukosit yang tidak memiliki granula. Nah, leukosit ini terdiri atas monosit, yaitu leukosit yang berukuran paling besar dibanding sel-sel leukosit lainnya. Nah, sel ini dapat bergerak berputar dalam aliran darah. Kemudian ada limfosit. Limfosit ini adalah sel yang dapat sebagai pembentukan antibodi. Nah, limfosit itu dibagi menjadi 2, ada limfosit B dan ada limfosit T. Limfosit B itu untuk pembentukan antibodi, sementara limfosit T itu untuk menghancurkan sel-sel yang terserang oleh virus. Nah, sel darah yang ketiga yaitu trombosit atau keping darah. Trombosit atau keping darah ini berukuran sangat kecil, memiliki bentuk bulat atau oval. Nah, jumlah trombosit dalam tubuh berkisar antara 200 sampai 500 ribu sel per milimeter kubik darah. Trombosit dibuat dalam sumsum tulang khusus yang disebut megakaryosit. Pada umumnya, trombosit hanya berumur beberapa jam saja. Nah, trombosit ini berfungsi untuk pembekuan darah. Sementara orang yang darahnya sukar membeku, maka dia akan menderita hemofilia. Demikian penjelasan untuk darah.